Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi nasta'in wa ala umuri dinawatin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Jadi kami dari kelompok 12 saya akan menjelaskan mengenai pertanyaan-pertanyaan yang kerap kali muncul nih, terkait masalah kedudukan perempuan di dunia Islam ini. Yaitu apakah tidak ada nabi wanita? Kenapa tidak ada nabi perempuan? Ini penjelasannya. Baik, terkait ada atau tidaknya nabi wanita, para ulama dan fuqaha Ahlussunnah wal Jamaah serta sebagian ahli hadis berpendapat bahwa tidak ada nabi wanita berdasarkan beberapa alasan sebagai berikut. Yang pertama, ayat Al-Quran yang menunjukkan pembatasan kenabian hanya untuk kaum laki-laki. Itu terdapat pada Quran Surat An-Nahl ayat 43 yang artinya, dan kami tidak mengutus sebelum kamu kecuali orang-orang lelaki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Dan yang kedua, risalah harus disampaikan pada semua orang karena dakwah Nabi adalah hak setiap umat manusia. Miskin maupun kaya, tua maupun muda, laki-laki maupun perempuan. Oleh karena itu, seorang nabi harus menyampaikannya dengan jelas dan terang di hadapan orang banyak. Dan wanita kadangkala susah untuk melakukan hal-hal semacam ini sebab berbagai kendala yang dimilikinya. Lalu yang ketiga, kaum wanita memiliki masa haid atau istihadah dan beberapa kondisi yang membuatnya lemah seperti ketika hamil, wiladah, nifas, dan hal-hal yang berkaitan dengan kewanitaan. Jika masa ini datang, ia tidak akan bisa melakukan puasa, sholat, dan menjadi imam. Belum lagi jika ia dalam masa kehamilan, maka pelaksanaan tugas-tugas kenabian akan menjadi lebih berat. Mustahil saat itu ia mengikuti peperangan dan mengatur strategi militer dengan menggendong anak di tangannya. Lalu untuk yang keempat, seorang nabi dan rasul berarti juga pemimpin bagi para umatnya. Jika posisi ini ditempati wanita, maka beberapa orang akan menganggapnya rendah, sebab wanita dinilai lebih rendah daripada laki-laki. Berbeda dengan pendapat sebelumnya, beberapa ulama lain seperti Abdul Hasan Al-Asy'ari, Al-Qurtubi, dan Ibnu Hazmi berpendapat bahwa ada di antara kaum wanita yang menjadi nabi dengan dalil-dalil sebagai berikut. Yang pertama adalah Quran Surat Maryam ayat 18 dan ayat 19 yang artinya, Maryam berkata, sesungguhnya aku berlindung daripadamu kepada Tuhan yang Maha Pemurah jika kamu seorang yang bertakwa. Ia Jibril berkata, sesungguhnya aku ini hanyalah seorang utusan Tuhan untuk memberimu seorang anak laki-laki yang suci. Lalu firman lain Quran Surat Ali Imran ayat 42 yang artinya, dan ingatlah ketika malaikat Jibril berkata, hai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilih kamu, mensucikan kamu dan melebihkan kamu atas segala wanita di dunia yang semasa dengan kamu. Menurut Abu Jauza dalam kitabnya Ar-Qati'ah wa Riwayat Batilah fi Syai'at an Anabiya wa Musalin, pendapat di atas dapat disanggah berdasarkan hal-hal di bawah ini. Yang pertama itu, tidak setiap yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala adalah nabi berdasarkan firman-Nya yang artinya, sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim, dan keluarga Imran melebihi segala umat di masa mereka masing-masing. Ayat ini menunjukkan kalau tidak semua yang Allah beri wahyu adalah nabi, karena seperti yang kita tahu, tidak semua keluarga Ibrahim dan Imran menjadi nabi dan rasul. Kemudian yang nomor 2 itu, tidak setiap yang didatangi malaikat adalah seorang nabi. Hal ini ditunjukkan oleh beberapa hadis, diantaranya adalah hadis yang menerangkan bahwa malaikat pernah mendatangi tiga orang. Seorang berkepala botak, seorang buta, dan seorang lagi yang berpenyakit belang. Berdasarkan jawaban di atas, dapat kita simpulkan bahwa pendapat yang sahih adalah bahwa seluruh nabi dan rasul hanya bisa diemban oleh kaum laki-laki. Semua itu menjadikan hampir tidak mungkin muncul nabi dari kalangan wanita. Sebab kendala fisik dan fungsional yang dimiliki wanita menjadikannya kurang maksimal dalam menyampaikan wahyu, dakwah, dan menjalankan tugas-tugas kenabian lainnya. Sementara itu, nabi adalah sosok pemimpin yang harus diikuti dan petunjuk oleh setiap masalah yang dihadapi oleh para umatnya.
Untuk beberapa kasus yang secara khusus terkait dengan wanita, para istri dan putri-putri beliau menjadikan sumber petunjuk dan pengajaran dalam syariat Islam. Sekian dari kami kelompok 12. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.